saya David. Di sini saya sebagai pembawa acara dan di samping saya ini ada Mas Alfi. Dia ini adalah seorang pengusaha, dia juga masih kuliah dan tergolong usahanya ini cukup baik dan cukup sukses ya Mas Alfi. Nah kalau gitu mungkin dari Mas Alfi sendiri bisa perkenalan ke para pemirsa. Oke guys, saya Alvin aja dari Univ Muhammadiyah Yogyakarta. Saya ini lagi semester 6. Ya di sini saya jadi narasumbernya Mas David. Oke, kalau gitu ya kan Mas Alfi ini, jadi Mas Alfi ini kerjanya ini, usahanya ini di bidang cuci sepatu. Nah, seperti yang kita tahu cuci sepatu kan akhir-akhir ini lagi booming ya. Nah, oleh karena itu aku nih penasaran banget. Jadi gimana sih perjalanan awal Mas Alfi dalam memulai karir usaha ini? Oke, perjalanan awal ya. Sebenarnya aku buka cuci sepatu itu udah dari SMA. Waktu Covid dulu. Waktu Covid aku buka cuci sepatu sama teman-teman juga. Terus waktu masuk kuliah ini kan aku udah nggak buka lagi. Terus kepikiran buka sambil kuliah lumayan kan. Nanti uang sakunya bisa ditabung. Terus itu yang buat sehari-hari. Karena aku mikirnya yang penting masuk sedikit banyak, nggak banyak, sedikit itu nggak apa, yang penting buat sehari-hari aku beli rokok atau apa gitu. Oh gitu ya. Jadi buat nambah uang jajan lah ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ide awalnya nih dari mana? Ide dari cuci sepatu ini? Ide awalnya sih dari waktu itu SMA itu teman SMA aku ada yang ngajak bikin sepatu, bikin cuci sepatu. Nah waktu itu jadi aku pengen ngelanjutin itu di sini. Oh gitu. Tapi namanya tuh maksudnya brandnya masih pakai yang dari lama atau enggak? rebranding? Enggak. Jadi aku bikin lagi itu brandnya beda. Oh beda. Namanya beda. Jadi bikin sama temanku yang kebetulan juga anak manajemen kan. Aku tanya-tanya dia. Kalau kata dia sih ini namanya yang gampang diingat gitu kata dia. Oh iya. Terus ganti itu. Nah kalau usahanya ini udah dari kapan Mas Alfi? Udah lama belum? Usahanya ini udah 1 semesteran kemarin ya. Ya udah mau 1 tahun lah. Udah mau 1 tahun? Iya. Berarti cukup konsisten lah ya, iya, 1 tahun tuh. iya. Bagus banget itu untuk ukuran anak muda ya teman-teman. Nah kalau gitu selain cuci sepatu, biasanya kan pengusaha tuh kan macam-macam ya usahanya. Pernah jualan angkringan lah, pernah jualan ini tuh lah, kan namanya pengusaha. Jiwa pengusaha kan biasanya pernah jualan macam-macam. Nah kalau dari Mas Alfi ini selain cuci sepatu pernah usaha apa aja sebelumnya? Dulu waktu Covid, waktu Covid dulu puasa aku pernah jualan roti goreng pernah. Roti goreng itu aku lihat resep di YouTube, terus aku bikin sama temanku juga. Terus selain roti goreng juga aku pernah bikin puding dulu ada, kayaknya pernah ini dah tren puding apa itu waktu Covid dulu kan. Kayak yang bikin makan kayak dalgona coffee gitu kan. Aku sempat jual itu puding. Terus aku juga sempat buka angkringan. Oh pernah angkringan juga? Angkringan juga udah pernah dulu, tapi cuma seminggu. Oh cuma seminggu. Gara-garanya keusir karena rame. Oh. Karena gitu. rame terus. Oh karena rame terus? Iya. Cuma diusir ya? Iya. Soalnya sebelahnya juga ada angkringan. Oh. Nah itu yang dekat sama warganya. Oh iya. Terus juga diusir. Terus aku juga sering ini nawarin vendor ke SMA gitu. Dulu vendor baju ya? Baju. Dulu waktu SMA juga aku bikin punya SMA aku, punya SMA temanku. Terus jaket juga gitu. Oh, jadi lumayan emang jiwa pengusahanya itu dari dulu ada ya? Dulu pernah cuma jualan kopi di pinggir jalan juga pernah. Starling itu? Cuma ya modal meja, termos sama cup kopi. Udah nggak ada yang es, pertamanya nggak ada yang es, cuma jualan kopi hangat gitu. Terus lama-lama Mas dikasih, ada yang minta request es, ada request ecer rokok, terus lama-lama juga itu 2 bulanan itu aku. 2 bulanan? 2 bulanan itu.
emang keren banget Mas Alvin ya teman-teman. Emang dari awal dia ini emang jiwanya udah pengusaha banget. Nah dari banyaknya usaha yang udah dijalanin, kenapa kok pada akhirnya sekarang ini milihnya cuci sepatu? Oke, yang pertama kan aku cuci sepatu buka kan untuk pertama tujuanku ke ini anak-anak mahasiswa. Sedangkan anak mahasiswa itu kalau kuliah pasti pakai sepatu. Pasti pakai sepatu. Dan nggak sepatunya nggak murah juga. Pasti kan juga pengen dirawat, pengen dibersihin gitu. Jadi aku wah ini cocok banget ini kalau aku buka sekarang ini. Jadi kan mahasiswa kan banyak di UM ya kan. Jadi itu pertama itu tujuanku itu. Oh, jadi gitu ya. Peluangnya gede lah. Peluangnya gede karena melihat teman-teman mahasiswa tuh pakai sepatu semua ya. Iya. Dan sepatunya bukan yang ecek-ecek yang bagus-bagus gitu ya. Jadi itu dijadiin peluang usaha. Nah, kalau gitu namanya ini kan Kui Shoes and Care ya. Karena kelihatannya tuh kayak anak muda banget, kayak Kui gitu, kayak yuk gitu kan. Iya. Nah, itu ide namanya itu dari mana itu? Kalau itu temanku sih. Temanku kan anak manajemen. Jadi dia pernah ada matkul katanya itu kalau bikin nama usaha itu yang gampang diingat, yang gampang diingat. Makanya kan yuk gitu kan. Tapi karena kata golnya kui gitu. Jadi kita bikin Kui Shoes Care gitu lah. Iya. Oh, jadi awal mulanya itu dari ya bahasa slang anak muda lah ya. Iya. Nah, kalau gitu sehari ini maksudnya omset Mas Alvin ini dapat berapa biasanya? Kalau omset sih Omset per bulan atau seminggu deh itu berapa? seminggu bisa 700-an lah ya. Wah, lumayan ya berarti. Iya. Lumayan gede ya teman-teman. Emang cukup menguntungkan juga bisnis cuci sepatu ini. Berarti usahanya ini bareng-bareng ya sama temennya? Berdua doang atau ada karyawan lain? Berdua doang. Iya. Itu juga udah megang sosmed sama sebagai yang cuci sepatunya juga? Iya. Oh gitu. Kita bagi tugas sih. Bagi tugas? Iya. Jadi aku yang balas-balasin di ini WA gitu. Oh iya. Temanku yang bagian sosmednya. Oh gitu. Nah medianya tuh sosmednya ada apa aja? Kita ada Instagram. Instagram. Iya. Selain Instagram udah Instagram doang. Instagram sama sih. TikTok gak? TikTok sih pengen sih. Iya. Tapi kalau aku ini masih di store-nya kan masih di ini kontrakan temanku lah. Store kecil-kecilan. Iya. Aku pengennya kalau udah ada store yang kayak bener-bener di pinggir jalan gitu, aku pengen bikin TikTok lah nanti buat konten TikTok gitu. Soalnya dilihat kalau zaman sekarang kan TikTok nih emang rame banget ya, apalagi algoritma TikTok tuh juga sangat mungkin banget buat teman-teman yang dari kecil tuh bisa langsung viral. Iya. Makanya itu kenapa TikTok tuh emang bisa sebagai apa ya media yang dapat diperhitungkan lah. Nah, kuliah kan cukup sibuk ya, dimana tugasnya tuh juga banyak lah, terus ada laprak segala macam. Nah itu Mas Alvin ini bagi waktunya gimana? Dengan usaha juga kuliah itu cukup kesulitan nggak dalam bagi waktu? Kalau kesulitan sih, pertama sih kesulitan ya pertama. Yeah. Tapi dari situ kan aku jadi belajar untuk memanage waktu juga. Yeah. Jadi kalau sekarang udah nggak yang sulit-sulit banget gitu enggak. Karena kan misal aku kuliah itu paling mentok karena nggak ada kuliah malam. Kuliah mentok sampai sore. Kadang sore juga kosong. Jadi kan bisa misal aku nggak bisa ngambil sepatu di sini, tapi kan bisa temanku kalau kosong gitu. Nanti kan customernya juga bisa nyesuaiin Kak. Misal aku bisa ngambilnya setelah maghrib gitu bisa. Nanti kalau buat nyucinya sih aku habis isya itu aku nyuci. Oh habis isya, berarti ya, lemburan lah ya? Malam sih aku nyuci. Malam. Karena aku juga kadang juga sih nugas, nggak sering-sering nugas itu. Oh iya. Nah emang sepatunya tuh biasanya tuh jadinya berapa hari sih kalau di Kui Shoes and Care ini? Kalau ini sepatunya 3-4 hari. 3-4 hari? Ada paket kilat atau gitu gak? Ada. Tapi satu hari jadi gitu. Satu hari jadi bisa? Bisa. Oke tuh teman-teman kalau misal mau cuci sepatu bisa langsung di Kui Shoes and Care ya? Instagramnya apa Mas Alvin? Kui Shoes Care. Kui Shoes Care. Bisa langsung di situ udah lengkap, ada paket-paket dan juga nomor kontak juga. Bisa tanya-tanya juga ya sama ownernya. Iya bisa. Bisa konsultasi juga. Konsultasi dulu bisa. Nah kalau suka duka sebagai abang cuci sepatu ini apa Mas Alvin? Kalau suka duka ya.
Kalau sukanya sih itu ya, kita bisa ngasilin uang sendiri. Iya. Terus kita misal mau beli apa-apa, ya banggalah sama diri sendiri, kita bisa Iya. oh ini pakai uangku nyari sendiri gitu. Kalau dukanya sih kalau misal kita kepingin, misal teman-teman pada nongkrong nih, Iya. tapi aku masih ada tanggungan, Oh, iya. tanggung jawab buat ini ngantar sepatu atau apa gitu, kayak wah jadi nggak bisa ini, nggak bisa ikut teman-teman gitu. Paling cuma itu doang sih. Oke, jadi ya namanya anak muda ya. Kalau misal temennya nongkrong, kita yang nggak nongkrong kan mesti kayak sedih lah, Iya. iri atau gimana gitu lah ya. Namanya anak muda. Nah kalau buat usahanya sendiri tuh ada kompetitor nggak di UMY sendiri? Ada. Ada banyak nggak itu kompetitornya? Kalau dibilang banyak sih banyak, tapi mereka tuh kayak gimana ya? Kayak kurang konsisten gitu kalau aku bilangnya. Iya. Cuma mereka tuh kalau bikin tuh 1 bulan 2 bulan terus udah nggak lagi gitu loh. Iya. Jadi termasuknya bukan kompetitor berat lah ya. Tapi kalau kompetitor berat ada yang ini, maksudnya dari store-store lain gitu yang udah cukup proper gitu ya? Udah cukup proper itu ada. Tapi kita masih berani bersaing lah Iya. sama itu. Soalnya kita juga nyediain, kita juga berani bersaing lah. Jadi, nah kalau gitu ada nggak strategi khusus atau cara bersaing ini biar khusus anchor tetap, maksudnya bisa tetap ngimbangin tuh atau bisa melebihi itu gimana? Kalau dari aku, pertama tuh yang penting tuh kita berani ngeluarin promo yang gede ya. Oh iya. Dari promo yang gede itu kan ada kaum yang mendang-mending gitu Oh lah. iya. Nah, apalagi Kaum mahasiswa, mendang-mending, iya. apalagi mahasiswa. Benar. Misal di tempat cuci sepatu lain tuh sekali nyuci aja bisa 40.000 gitu. Oh iya. Kalau kita kan harga aslinya kan cuma 29.000. Iya, 29.000. Saat kita kasih promo 25.000 gitu, udah free ambil, free dijemput, free antar juga kan. Iya. Siapa yang nggak mau kan? Oh, Apalagi iya. mahasiswa sekarang kan. Mageran ya? Mageran. Iya. Berarti keunggulannya tuh ada di free pick up dan delivery Kita ya? juga ini pendekatan ke customernya. Misal, ya itu yang bikin misal customernya itu jadi pengen nyuci lagi ya sini, Iya. mas-masnya ramah atau apa Iya. gitu. Mas ganteng gitu ya? Iya. Nah keunggulan khusus care ini kan ada di free pick up and delivery ya. Nah itu ide awalnya tuh gimana, dari mana itu? Soalnya aku lihat ini jarang ada cuci sepatu tapi free pick up dan delivery, apalagi bensin kan mahal ya, ada biaya ongkos juga. Nah itu gimana itu Mas Safi? Ide awalnya tuh dari mana? Kok berani juga ngambil jasa itu? Kita mau, kan kita lagi merintis ya. Iya. Jadi kita mau menjangkau kemana-mana. Jadi biar mereka tahu lah. Iya. Oh ini loh gratis, ambil apa? Maksudnya ini nggak usah nganter, diambil gratis gitu. Iya. Jadi dari omongan ke omongan gitu kan. Oh iya. Soalnya kan kita lagi merintis, jadi kita masih bener-bener ya belum cukup dikenal lah istilahnya. Oh gitu. iya. Jadi kita mau biar dikenal banyak, biar jadi omongan gitu. Misal yang nyuci, misal aku nyuci ini, misal nyuci ini, terus nanti temenku mau nyuci, di sini aja, free pick up delivery gitu, Iya. bersih, wangi gitu kan bisa. Iya. Berarti strategi awal buat ngehook customer ya? Oke. Nah kalau gitu paling jauh tuh pernah ngantar kemana Mas Aldi? Paling jauh tuh dari UMB ya, dari Iya. dekat UMB itu aku pernah ke Maguwo. Ke Maguwo? Wah, lumayan boncos ya itu. Itu ngukur dalan. Ukur dalan. Iya. Oh iya. Tapi tetap happy apa? Happy. Tetap happy. Ya happy. Iya. Jadi di jalan tuh sambil lama gak lihat-lihat kota gitu kan. Sekalian jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Iya. Wah gila itu emang. Itu misal itu aku ngambil kemarin kan, terus nganter lagi. Terus besoknya dia WA lagi, mau nyuci lagi gitu. Jadi aku ya happy aja. Ketagihan ya dia. Dia sudah dikenal gitu kan. Iya. Nah kalau ngadain promo kan aku lihat juga, kan aku juga customer juga dan juga ya sering merhatiin lah khusus care ini. Nah itu kalau promo kan suka gila-gilaan, diskonnya juga, terus free pick up dan delivery-nya juga. Nah itu sebenarnya tuh kalau misal promo gitu mikirin omset atau yang penting ya udah promo aja, pokoknya orang-orang
maksudnya menikmati promonya atau gimana gitu? Nggak mikirin omset sih hal itu. Aku mikirinnya malah biar pada tahu dulu. Oh, biar pada tahu dulu. Itu Karena aku strategi promonya tuh jadi langsung paketan gitu loh. Paket misal 5 sepatu 100.000 gitu kan. Oh iya iya. Kan misal yang kalau aku sendiri cuma punya sepatu 2, pasti dia ngajak temennya kan. Iya iya. Aku punya 2 sepatu doang nih, wah biar aku nyuci satu sepatunya 20.000 kan, 5 sepatu 100.000 kan. Aku ngajakin temanku gitu kan, pasti kan ngajakin temennya. Jadi dari situ kan dari mulut ke mulut lagi, itu bisa dikenal lagi. Terus nanti temennya nyuci, kok bersih di sini. Biasanya kalau mau nyuci lagi, kemarin nyuci di mana itu? Tanya lagi kan temennya. Iya benar. Berarti tujuannya itu emang strategi marketing ya? Iya, karena aku masih dari nol kan, maksudnya belum cukup terkenal lah. Iya. Nah, namanya usaha ini kan pasti ada up and down ya. Namanya kan apalagi masih muda itu kan bisa dibilang mentalnya, emosinya tuh belum terlalu stabil. Nah, kalau Mas Alfi sendiri caranya biar konsisten dan tetap semangat itu gimana? Kalau buat ya ingat tujuan awal sih sebenarnya. Ingat tujuan awal. Karena aku sebenarnya ini bukan buat cuma cari uang, maksudnya buat besok depannya lagi. Iya. Oh, jadi ini benar-benar ini mau aku kembangin gitu. Oh ya, jadi benar-benar serius ya. Kuncinya tuh emang di niat gitu ya. Iya. Niat tuh emang nomor 1 teman-teman. Emang yang pertama tuh niat penting banget ya berarti. Iya. Yang kedua apa yang kedua? Doa. Yang kedua doa orang tua. Doa orang tua. Itu juga penting. Nah, ini terakhir nih pesan buat teman-teman atau mahasiswa yang mau mulai usaha. Nah, pesan buat mereka apa kira-kira? Pesan buat mereka biar konsisten dan pokoknya bisa langsung lakuin sih. Langsung lakuin. Karena kan dulu aku tuh pernah pengen usaha ini tapi cuma di niat doang gitu. Oh iya. Jadi kalau pesan buat aku ini langsung terjun aja. Aja, nggak usah masa dicoba dulu lah daripada kamu tuh lebih bagus sudah coba daripada kamu belum nyoba apa-apa. Oh iya. Iya itu. Okay. Kalau buat aku sih itu. Berarti kalau misalnya ada ide itu emang harus langsung dieksekusi ya. Jangan nunda. Okay. Kalau niat doang nanti nggak terrealisasikan. Iya benar. Iya. Oke. Kalau gitu next rencana ke depan mau ngapain Mas Alfi buat Koisus Care ini? Ini aku lagi nabung buat store. Ya. Tapi store kita pengen bikin store kecil-kecilan di kontainer gitu. Oh, di kontainer gitu ya? Nah, kan belum ada di sini. Oh iya, belum ada sih. Aku lihat juga belum ada sih. Iya. Jadi kan kita ambil keunikannya juga. Ini di sepatu sini unik sih. Iya. Gitu. Kayak kalau pakai mereka pada penasaran. Iya. Kalau pakai kontainer tuh rasanya kayak vibes Amerika gitu ya. Kayak waduh, keren nih gitu ya. Apalagi yang cuci sepatu kan biasanya anak-anak keren ya. Iya gitu. Ya mungkin sekian teman-teman untuk wawancara kita hari ini. Nah, ada Fik di sini dan sampai jumpa.